tidak mengerti mengapa Bibi memindahkannya sekolah. Di sekolah yang berhasil membuatnya merinding. Caca menatap gedung di depannya dengan tanda tanya. Bibinya bilang ini sekolah barunya. Namun dari yang Caca lihat, sekolah ini lebih menyerupai rumah hantu. Di depan gerbang utama terdapat 2 pohon besar yang menyeramkan. Caca berjalan masuk ke dalam sekolah itu. Baru 6 langkah berjalan, tiba-tiba terdengar benda jatuh dari arah belakang. Ternyata sebuah ranting yang cukup besar terjatuh dari salah satu pohon tua itu. Caca melanjutkan perjalanannya menuju ruang kepala sekolah. Sekarang kamu masuk ke kelas IPA 2, kelas paling lucu. Baik Bu, terima kasih, saya permisi ke kelas. Tapi kenapa kamu menangis? Bukan urusanku. Caca sangat bingung menatap kepergian gadis itu. Ia memutuskan untuk kembali ke kelasnya dan melupakan kejadian itu. Saat hendak membalik badannya, Caca terkejut mendapati seorang tepat ada di depannya. Padahal tidak ada orang selain mereka berdua tadinya. Ya itu memang aneh. Maksudku, dia sering bertingkah aneh, tiba-tiba menangis. Caca hanya diam kebingungan. Sudahlah, lupakan saja. Kamu murid baru kan? Namaku Anggi, namamu? Namaku Caca, aku sedang mencari kelas 10 IPA 2. Berarti kita sekelas. Ayo masuk, sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Ternyata sekolah ini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Murid-murid di sini terlalu acuh, begitu juga gurunya yang terkesan tidak tegas. Guru mana yang membiarkan anak didiknya tidur saat jam pelajaran berlangsung? Dan para murid perempuan berdandan dengan make up yang berlebihan. Mungkin hanya di sekolah ini. Beruntung Caca bertemu dengan Anggi yang terlihat sedikit lebih normal. Hujan turun begitu deras. Caca ingin menghubungi bibinya, namun ia baru ingat bahwa bibinya berada di luar kota. Suara petir mengejutkan, buku-buku di tangannya terjatuh ke lantai. Caca berjongkok mengambil buku-buku itu. Dari belakang terdengar suara kucing. Ketika membalik badannya, Caca terkejut mendapati seorang laki-laki. Caca merasa bahwa memang benar sekolah ini tidak beres. Ia memutuskan menerima tawaran Jordan. Jam istirahat baru saja dibunyikan. Caca sekarang berada di toilet perempuan. Ia berdiri di depan cermin untuk membasuh mukanya. Namun ada bayangan hitam yang lewat di belakangnya. Caca membalik badannya dan mendapati Firda di sana. Namun Caca semakin merinding melihat Firda berbicara sendiri. Aku capek, kamu terlalu cepat berlari. Hai kamu, lagi apa? Sepertinya seru sekali. Aku lagi bermain kejaran, aku capek sekali. Bermain dengan siapa? Belahan jiwaku, hanya aku yang melihatnya. Caca terdiam, otaknya sibuk mencernakan maksud yang disampaikan oleh Firda. Merinding tentu saja, namun rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Ikut aku, Kemana? bertemu dengan belahan jiwaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa kita harus kesini? Firda menarik tangan Caca dan membawanya keluar gerbang. Di bawah pohon tua yang menjulang tinggi, Caca bingung mengapa Firda begitu senang saat ada di sini. Dia menarik tangan Caca dan menggenggam erat serta berkomat kamit seperti membaca mantra. Betapa terkejutnya Caca melihat seorang laki-laki tampan di hadapannya. Aku tidak akan berbuat jahat denganmu. Aku adalah penunggu pohon ini. Dulu aku adalah seorang murid di sini, tapi sekarang aku tidak. Aku sudah berada di alam lain. Pohon ini adalah saksi tragis kehidupanku. Setelah aku menghilangkan nyawaku karena terjatuh saat memanjat pohon ini bersama dengan teman-temanku. Lalu kenapa kamu masih di sini? Apakah arwahmu tidak tenang? Pohon ini adalah rumahku dan aku tetap berada di sini. Udahlah Arga, kamu jangan terlalu melihatnya, nanti dia suka padamu. Tentu saja Firda, aku hanya menyukaimu Firda. Kamu memang belahan jiwaku Arga.
Pemandangan yang benar-benar memuangkan. Bagaimana bisa cewek bernama Firda itu cemburu pada Caca yang menatap Arga saja membuatnya merinding, apalagi sampai menyukainya. Mungkin memang benar ucapan Anggi, dia memang aneh. Seorang gadis cantik keluar dari cahaya putih. Matanya indah, tidak ada senyum di bibirnya. Terlihat jelas ada bekas air mata di pipinya. Ia berjalan ke arah Caca. Caca, tolong aku. Kamu siapa? Cuma kamu yang bisa menolongku. Aku mohon tolong aku, temukan aku. Aku Elsa. Caca terbangun dari tidurnya. Mengapa mimpinya sangat aneh dan siapa perempuan bernama Elsa itu? Kenapa dia minta tolong dengannya? Tiba-tiba jendela kamarnya terbuka lebar menampilkan sosok yang ada di mimpinya. Perempuan cantik namun dengan wajah yang murung. Aku cuma mau keadilan. Setelah itu aku akan pergi. Pergi kamu, aku tidak mengerti. Jangan ganggu aku. Cuma kamu yang berhasil menemukan petunjuk itu. Tolong aku mohon, Ca. Setelah itu tidak ada lagi suara yang terdengar di sana. Hanya menyisakan angin kencang yang meniup wajahnya. Bel istirahat sudah terdengar. Ya, keluar terburu-buru. Ada urusan sebentar, kamu duluan. Aku nggak boleh ikut. Aku sebentar kok. Walaupun Anggi sedikit penasaran, namun akhirnya ia menyetujui permintaan Caca dengan anggukan. Ia berjalan keluar pagar sekolah. Ia yakin kalau Firda sedang pacaran dengan makhluk halus tampan itu. Dan benar saja dari kejauhan Caca melihat Firda sedang tertawa sendiri seperti sedang memandang seseorang. Mau ketemu dengan belahan jiwaku lagi, tidak akan kuizinkan. Tidak, sebelumnya namaku Caca. Aku ingin bertanya padamu. Kenapa tidak kau tanyakan saja pada Jordan? Kamu kenal Jordan? Aku tidak yakin dia akan percaya. Aku harus cerita ini sama kamu. Populer di sekolah ini. Dan beberapa kali aku melihatnya denganmu berboncengan seperti orang sedang dekat. Di sini juga ada Arga. Apa dia tidak boleh mendengarkannya juga? Biarkan saja Arga di sini. Kami hanya teman. Apa yang mau kamu ceritakan? Kamu kenal Elsa kan? Firda terdiam, mulutnya tiba-tiba terasa berat untuk berbicara. Apa kejadian itu harus ia ungkap sekarang atau dibiarkan sampai waktu yang mengungkapkannya? Firda, kamu kenal Elsa kan? Tidak, aku tidak mengenalnya. Kamu tidak pandai berbohong. Semalam Elsa menemuiku dan dia meminta tolong kepadaku. Dia murid di sini. Sudah hampir setahun dia menghilang dan dia kekasih Jordan. Jordan sangat terpukul atas hilangnya Elsa. Namun seiring waktu berjalan, pelan-pelan dia sudah mengikhlaskannya. Mendengar penuturan Firda membuat Caca merasa cemburu. Jordan terlihat sangat menyayangi Elsa, dan tentu saja Elsa sangat cantik. Bahkan dengan wajah pucatnya tidak membuat kecantikannya pudar. Aku tahu penyebab hilangnya Elsa, namun aku tidak punya bukti untuk mengatakannya. Katakan seluruhnya yang kamu ketahui. Jordan adalah lelaki tampan yang menjadi primadona di sekolah ini. Banyak murid perempuan ingin menjadi pacarnya tanpa terkecuali anak kepala sekolah namanya Dara. Ia mengejar-ngejar Jordan, namun Jordan selalu bersikap cuek padanya. Sampai akhirnya tersiar kabar kalau Jordan sudah mempunyai kekasih hati, yaitu Elsa, anak lugu siswi kelas 12 IPS 3. Dara merasa kalah saing dengan Elsa. Menurutnya dia tidak boleh dikalahkan oleh siapa-siapa. Hingga pada sewaktu-waktu Dara menemui Elsa di kelasnya. Siapa di sini yang bernama Elsa? Ada yang bisa aku bantu? Dara mendekati gadis itu dengan tatapan tajam dan terawih wajah angkuh. Dara mendorong tubuh Elsa hingga terjatuh. Jauhi Jordan, dia milikku. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Jordan pacarku. Sekarang kamu akan berurusan denganku. Kamu itu cantik, kenapa harus mengambil milik orang lain? Masih banyak orang yang menyukaimu. Jangan banyak omong. Putuskan dia sekarang atau kamu. Dan aku tidak pernah takut dengan manusia licik sepertimu. Elsa melepaskan tangan Dara di kepalanya dan mendorong tubuh Dara hingga terjatuh. Murid kelas 12 IPS 3 dibuat takjub dengan keberanian Elsa. Bahkan kini Elsa dengan mudahnya pergi keluar masuk kelas tanpa rasa takut sedikit. Melihat kelakuan Elsa membuat Dara geram dan segera melaporkan pada ibunya dan menyuruh ibunya untuk mengeluarkan Elsa dari sekolah ini. Namun sudah berbulan-bulan Elsa keluar dari sekolah ini. Jordan masih saja bersikap cuek pada Dara.
Hingga waktu itu, Dara melihat Jordan memposting foto Elsa di Instagram dengan keterangan Happy Anniversary Dear, membuat amarahnya semakin memuncak. Rupanya Elsa benar-benar ingin bermain dengannya. Dara sengaja mengikuti Elsa pulang dari sekolah barunya. Bersama dengan Brandon sepupu Dara melancarkan aksinya. Elsa ya? Iya, kamu siapa? Saya Brandon, temannya Jordan. Di sini saya disuruh Jordan menyebut kami dia ada kejutan buatmu. Mendengar itu, Elsa merasa senang. Ia tidak ada perasaan curiga dengan Brandon. Hari ini tepat hari jadian mereka yang ke-1 tahun. Semalam, Jordan juga mengucapkan kata-kata romantis untuknya. Bahkan ia juga memposting fotonya dengan ucapan romantis yang jarang dilakukannya. Masuklah, Jordan sudah menunggumu. Terima kasih, Brandon. Elsa melangkah masuk dengan hati berbunga-bunga. Baru berapa langkah masuk, pintu sudah tertutup, menyisakan dirinya dan Brandon. Elsa semakin takut, tidak ada tanda-tanda kehadiran Jordan di sana. Dan betapa terkejutnya saat Dara keluar dari balik lemari besar. Akhirnya kita bertemu lagi, tapi mungkin ini yang terakhir kali. Aku sudah memperingatimu dari awal, tapi kamu meremehkanku. Sekarang kamu akan menerima akibatnya. Brandon, ikat tangan dan kaki perempuan ini. Apa yang kamu lakukan, Dara? Jangan bertingkah seperti kanak-kanak. Lepaskan Brandon, jangan ikuti perempuan licik ini. Maaf Elsa, perempuan licik ini sepupu saya. Melihat wajah Elsa yang ketakutan, Dara menutup mulut dan hidung Elsa dengan kain tebal, sehingga Elsa kesulitan bernafas. Melihat Elsa yang berkulai lemah, Dara berinisiatif untuk membuat Elsa semakin sengsara. Dara dan Brandon memasukkan tubuh Elsa ke dalam lemari tua yang tidak terpakai lagi itu. Udah, kita ke gudang sekarang. Caca, kamu menemukan kunci itu? Caca mengangguk antusias, segera menarik tangan Firda dan berlari menuju ke kelas Jordan. Jordan hanya mengikuti Caca dan Firda yang sudah berjalan dengan langkah seperti orang kesurupan. Sebelumnya, Caca dan Firda sudah memberitahu kepala sekolah, guru-guru, dan tidak lupa Caca sudah menelpon polisi. Semua orang sudah berkumpul di depan gudang tua itu. Kamu mau ngapain ke sini? Ini gudang angker. Ayo, Cang, buka pintunya. Ada apa ini sebenarnya? Jangan aneh-aneh kalian di sini. Caca membuka pintu gudang itu lebar-lebar. Udaranya menyesakan karena banyak debu berterbangan. Caca membuka pintu gudang itu lebar-lebar. Udaranya menyesakan karena banyak debu berterbangan. Tanpa berlama-lama, Caca mendekati lemari di pojok kiri itu. Caca mengeluarkan kunci dari dalam saku seragamnya. Betapa terkejutnya semua orang menyaksikan jasad Elsa yang masih utuh setelah bertahun-tahun menghilang. Jordan merasa dunianya runtuh. Kekasih yang selama ini dicarinya kini kembali dalam keadaan mengenaskan. Kenapa kamu bisa begini? Jangan tinggalin aku, Sah. Sedangkan Leona sang kepala sekolah merasa kecewa setelah mendengar cerita Caca dan Firda. Rupanya ini alasan Dara dan Brandon memutuskan berhenti sekolah di sini dan melanjutkan di luar negeri. Setelah diperiksa pihak rumah sakit, jasad Elsa dimakamkan siang ini. Terlihat raut kesedihan masih menyelimuti Jordan. Aku akan jalani hidup aku tanpa kamu. Tapi aku janji aku akan sering-sering kesini. Elsa, pergilah dengan tenang. Mereka sudah mendapat balasannya. Terima kasih, aku akan pergi. Elsa memeluk erat Caca dan pergi. Kini Elsa pergi dengan tenang. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, sembunyi di mana? Ku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang, aku membutuhkan. Dinginnya kini menusuk ke tulang. Dan ku tahu ini pertanda hadirmu. Ku pejamkan mata
mataku dan ku buka, memastikan ini bukanlah mimpi. Dalam nafas ku selipkan harapanku, cahaya selalu berpendar untuk